Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dengerin film dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang cukup menarik sekali. Untuk itu siapkan sepiring nasi, secangkir kopi, jajanan atau teh, atau kamu bisa menikmatinya sambil beristirahat dan bekerja. Oh ya, terima kasih untuk kamu semua yang telah setia mengikuti channel ini, yang mengkomen yang belum sempat kita bacakan. Mungkin nanti kita akan bacakan satu persatu di kolom komentar. Namun tetap terima kasih untuk kalian yang masih setia dan menonton alur film India terbaik dari channel ini. Mari kita lanjut and let's go. Ketegangan bermula saat sebuah unit kepolisian bersenjata lengkap mengepung markas besar kelompok kriminal. Di barisan depan, Inspektur Ahmad tampak sedang melakukan negosiasi intens dengan seorang informan. Namun, sebelum penyergapan dimulai, memori Ahmad mendadak terseret kembali ke peristiwa kelam beberapa waktu lalu. Semua bermula di sebuah jalanan sunyi yang diterangi lampu terang remang-remang. Seorang gadis muda berdiri sendirian, berharap ada angkutan umum yang lewat untuk membawanya pulang. Sayangnya yang muncul justru sebuah mobil jeep berisi sekelompok pria hidung belang. Mereka pun mulai melancarkan godaan kasar yang membuat nyali sang gadis menciut. Di saat genting itulah sosok pria misterius bernama Karya muncul dari kegelapan. Tanpa banyak bicara, Karya melayangkan pukulan telak yang membuat salah satu preman terpental jatuh. Gadis itu berusaha berlindung di balik punggung Karya, namun para preman berhasil menariknya kembali. Dalam keputusasanya, sang gadis berteriak kencang manggil ibunya. Mendengarkan kata ibu, tubuh Karya mendadak kaku. Ia terdiam seperti patung seolah-olah sebuah trauma besar baru saja menghantam kesadarannya. Karya baru tersentak bangun setelah sebuah percikan air mengenai wajahnya. Dengan amarah yang meluap-luap, ia memburu kelompok tersebut dan menghajar mereka hingga tak berdaya demi menyelamatkan sang gadis. Di belahan kota yang lainnya hiduplah seorang pria berperawakan gempal dan berkepala plontos bernama Sena. Ia adalah seorang kontraktor licik sekaligus bos geng yang dikenal tak punya belas kasihan. Kehidupan Sena terusik saat sebuah panggilan telepon masuk. Anak buahnya melaporkan bahwa mereka telah berhasil melacak keberadaan Karya. Rupanya selama ini Karya menyembunyikan identitasnya dengan bekerja sebagai pelayan sederhana di kedai milik seorang pria bernama Mang Pupuh. Sementara itu di sebuah halte bus, ketenangan pagi terusik oleh kepulan asap rokok dari sekelompok pemuda yang tak peduli kepada anak-anak TK di sekitar mereka. Teguran dari orang tua murid justru dibalas dengan intimidasi. Ketegangan itu pecah saat seorang wanita cantik datang dan tanpa ragu memberikan tamparan keras kepada pemimpin pemuda tersebut. Wanita pemberani itu adalah Janu, seorang karyawan dari bank yang memiliki prinsip kuat. Aksi heroik Janu tak hanya memukau warga yang menontonnya, tapi juga mencuri perhatian Karya yang kebetulan lewat di sana. Sejak saat itulah Karya seolah-olah terhipnotis dan mulai mengikuti Janu dari kejauhan. Namun insting Janu menangkap kehadiran sosok asing yang mengikutinya. Dilanda rasa takut, Janu berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Meskipun kakak dan orang tuanya merasa heran melihat Janu pulang dengan kondisi pucat pasi, Janu milih bungkam. Ia segera mengunci diri di kamar, berusaha meredam detak jantungnya hingga tanpa sadar ia jatuh terlelap karena kelelahan emosional. Mimpi buruk yang dialami Janu ternyata menjadi awal dari hari yang jauh lebih menegangkan. Keesokan paginya ketakutan Janu muncak saat ia kembali melihat Karya mengikutinya. Tanpa pikir panjang lagi Janu lari sekuat tenaga, memicu aksi kejar-kejaran yang menarik perhatian sekelompok pria yang sedang berkumpul di sebuah kedai kopi. Pria-pria itu ternyata adalah kaki tangan Sena, bos geng yang selama ini mencari keberadaan Karya. Melihat sosok yang dicari sang bos, mereka pun langsung melaporkan dan mencoba menghadang dari Karya. Namun fokus Karya hanya pada Janu meski akhirnya ia gagal mengejar wanita itu karena Mang Pupu pemilik kedai tempatnya bekerja datang menjemputnya. Tugas mencuci piring yang menumpuk maksa Karya kembali ke dalam kedai. Tak butuh waktu lama lagi Sena tiba di kedai Mang Pupu dengan penuh emosi. Ia menghampiri Karya yang tengah sibuk dengan panci kotornya. Saat Karya berbalik, Sena langsung meluknya dengan penuh haru, seolah-olah menemukan saudara yang hilang. Namun reaksi Karya justru dingin dan bingung. Siapakah kau? Tanya Karya singkat. Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi Sena. Mang Pupu kemudian menceritakan awal pertemuannya dengan Karya. Suatu malam pria misterius itu datang dalam kondisi kelaparan dan menghabiskan 3 porsi nasi. Karena tidak punya uang, Mang Pupu menyuruhnya mencuci piring sebagai ganti pembayaran. Hingga akhirnya Karya menetap menjadi pelayannya. Sena yang tidak terima melihat aset berharganya menjadi pelayan rendahan, segera membawa Karya ke rumah sakit.
Hasil pemeriksaan dokter mengungkapkan kenyataan pahit. Karya menderita cedera kepala parah akibat kecelakaan di masa lalu saat ditemukan oleh para buruh bangunan. Luka itu membuatnya memiliki mentalitas seperti anak kecil dan menderita trauma psikis unik. Ia akan membeku seperti patung jika mendengar kata ibu. Terungkaplah sejarah kelam mereka. Dahulu Sena adalah preman kampung yang disegani, namun Karya adalah satu-satunya orang yang tak pernah gentar kepadanya. Setelah Karya berhasil membantai anak buah Sena dalam sebuah duel, Sena yang kagum justru merekrutnya. Di bawah sayap Karya, geng Sena tumbuh menjadi kelompok paling ditakuti karena kekuatan brutal Karya yang tak tertandingi. Namun suatu hari Karya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Sena dalam pencarian panjang hingga hari ini. Kini meskipun Sena ingin membawa Karya pulang ke rumah mewahnya, Karya dengan keras kepala menolak dan memilih kembali ke kedai Mang Pupu. Menghargai keinginan sahabat lamanya itu, Sena memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Karya dari kejauhan. Nasnya sesampai di kedai Mang Pupu yang ketakutan akan terseret masalah geng Sena justru mengusir Karya. Namun kesetiaan Karya tak tergoyahkan. Ia tetap berdiri di depan kedai hingga larut malam. Merasa iba, Mang Pupu akhirnya memberikan Karya sepiring makanan dengan syarat ia harus tidur di luar sambil menjaga kedai. Saat Karya tengah menikmati makan malamnya dalam kesunyian, tiba-tiba sebuah hantaman keras mendarat di kepalanya, membuat pria itu jatuh tersungkur ke tanah. Melihat Karya jatuh tak berdaya, anak buah Sena yang berjaga di kegelapan segera bertindak cepat, membawanya ke dalam rumah sakit. Kondisinya kritis, hantaman di kepala itu membuat Karya kehilangan banyak darah serta jatuh pingsan. Di tengah-tengah kepanikan Sena muncullah seorang pria bernama Darsan yang dibawa oleh anak buahnya. Tangis Darsan pecah saat melihat kondisi Karya. Rupanya ia adalah sahabat sekaligus tetangga yang sudah lama mencari keberadaan pria misterius itu. Sena pun segera menginterogasi Darsan untuk menggali masa lalu rekannya ini. Darsan mengungkapkan bahwa jejak Karya menghilang sejak ia menjalin kasih dengan seorang gadis bernama Janu. Menurut penuturan Darsan, Janu adalah pendatang baru di kampung mereka yang justru tertarik kepada Karya. Meskipun tahu bahwa pria itu adalah preman yang ditakuti. Darsan kemudian menceritakan sebuah momen emosional yang pernah ia saksikan. Suatu ketika Karya minta Janu untuk merayunya dengan lembut layaknya seorang anak kecil. Perlakuan Janu itu membuat pertahanan Karya runtuh. Ia menangis teringat mendiang ibunya yang sangat ia cintai. Sebagai tanda kasihnya, Karya menunjukkan satu-satunya kenangan yang tersisa, yaitu sebuah cincin milik ibunya. Saat Janu mencoba memakai cincin itu, benda tersebut mendadak tak bisa dilepaskan dari jarinya. Bukannya marah, Karya justru minta Janu menyimpannya, karena di matanya, Janu telah memberikan kasih sayang tulus yang selama ini ia rindukan. Kembali ke masa sekarang, Sena memberitakan seluruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Janu. Tanpa mereka sadari, Janu sebenarnya berada di rumah sakit yang sama. Namun ia sedang menyamar sebagai dokter demi menghindari kejaran masa lalu. Dalam persembunyiannya lah Janu mulai dihantui ingatan saat-saat terakhir sebelum ingatan Karya hancur. Memori itu membawa Janu kembali ke sebuah area proyek bangunan yang terbengkalai. Saat itu Janu sengaja menghubungi Karya dan mengaku dalam bahaya demi menguji kesetiaan pria itu. Karya yang panik berlari menaiki lantai atas bangunan dan menemukan Janu tergeletak, tak berdaya. Namun saat Karya mendekat dengan perasaan hancur, Janu tiba-tiba terbangun dan tertawa, mengakui bahwa itu hanyalah sebuah lelucon atau prank. Karena rasa khawatir yang teramat sangat berubah menjadi emosional yang meledak, Karya secara spontan melayangkan tamparan keras ke wajah Janu. Sebuah tindakan yang menjadi awal dari rentetan peristiwa tragis yang menghancurkan memori hidupnya. Setelah insiden tamparan di atas gedung proyek itulah penyesalan mendalam langsung menyergap hati Karya. Dengan tulus ia mohon maaf kepada Janu, menegaskan bahwa keselamatan Janu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Mendengar pengakuan itulah Janu meluk Karya dengan erat sembari minta maaf atas lucunya yang keterlaluan. Namun, Janu sempat melontarkan pertanyaan ragu. Apakah benar aku sepenting itu bagimu? Bukankah segalanya akan berubah setelah kita menikah nanti? Demi membuktikan ucapannya bukan sekedar bualan, Karya melakukan aksi nekat dengan melompat dari ketinggian gedung tersebut. Janu yang panik setengah mati terus meneriaki nama Karya, mengira kekasihnya telah tewas. Namun tak lama kemudian Karya muncul secara mengejutkan. Ia sengaja membalas prank Janu agar gadis itu merasakan betapa menyakitkannya rasa khawatir saat kehilangan orang yang paling dicintai. Nahasnya di tengah-tengah momen tawa itulah Janu justru mendorong Karya dengan keras, hingga pria itu terjun bebas dan menghantam tanah dengan sangat keras sekali. Disinilah topeng Janu akhirnya terbuka. Ternyata segala kemesraan dan kasih sayang yang diberikan selama ini hanyalah sebuah rencana untuk menghancurkan Karya. Janu menyimpan dendam kesumat demi membalaskan kematian ayah dan kakak iparnya yang ia yakini sebagai korban dari kekejaman kelompok Karya. Dahulu Janu hidup bahagia bersama ayahnya Chandra. Namun kebahagiaan itu terusik saat Chandra terjerat utang besar kepada Sena.
Karena kesulitan ekonomi, Chandra berbohong dan meminta tambahan waktu pelunasan. Sialnya Sena mengetahui bahwa keluarga Chandra justru sedang menggelar pesta 7 bulanan untuk kakaknya. Saat pesta berlangsung, Janu yang belum tahu apa-apa meminjam ponsel ayahnya. Meskipun sudah dilarang, Janu nekat mengangkat telepon dari Sena dan justru balik memarahi sang bos geng karena tidak terima ayahnya dihina. Langkah ceroboh Janu memicu amarah besar Sena. Tak butuh waktu lama, Sena mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Karya untuk menagih paksa. Karena saat itu Chandra sedang tidak berada di tempat. Karya membawa Ganesh, kakak ipar Janu, sebagai jaminan. Janu berusaha mengajar mobil mereka, namun ia gagal karena kain sarinya tersangkut pada sepeda motor. Beberapa hari berlalu tanpa kabar, keluarga besar pun berkumpul dengan penuh kecemasan. Chandra yang merasa bertanggung jawab berjanji kepada besannya untuk membawa Ganesh pulang dengan selamat. Ia pun berangkat menemui Sena seorang diri. Namun janji itu tak pernah terpenuhi. Penantian panjang Janu berakhir dalam duka yang mendalam saat ia menerima kabar bahwa Ganesh dan ayahnya Chandra ditemukan telah tewas mengenaskan. Kejadian tragis itulah yang mengubah Janu menjadi sosok yang penuh kebencian dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk memburu karya. Duka mendalam menyelimuti hati Janu. Kematian ayah dan kakak iparnya, Chandra dan Ganesh, meninggalkan luka permanen yang mengubah hidupnya menjadi misi balas dendam. Janu yakin bahwa Karya adalah eksekutor berdarah dingin di balik tragedi itu. Dengan kecerdikan Janu mendekati lingkaran pertemanan Karya, hingga akhirnya ia berhasil membuat pria perkasa itu bertekuk lutut dan mendorongnya dari atas gedung. Namun maut seolah-olah enggan menjemput Karya. Ia selamat meski dengan ingatan yang hancur. Ketakutan Janu muncak setiap kali mereka berpapasan, hingga ia melakukan tindakan nekat dengan menghantam kepala Karya saat pria itu sedang makan di kedai Mang Pupu. Lagi-lagi, keberuntungan berpihak kepada Karya. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh anak buahnya sebelum Janu sempat menuntaskan dendamnya. Di rumah sakit itulah kebenaran mulai terungkapkan melalui penelusuran Sena. Terungkaplah bahwa kematian ayah Janu bukanlah ulah Karya. Dahulu saat Karya membawa Ganesh kembali sebagai jaminannya, ia justru merasa iba ketika mendengar tangisan ibu Ganesh di telepon. Karya melepaskan Ganesh dan menolak perintah Sena untuk menggunakan kekerasan. Karya bersikeras ingin menyelesaikan masalahnya lewat jalur damai, yang membuat Sena murka dan memutuskan keterlibatan Karya dalam urusan utang Chandra. Faktanya Chandra dan Ganesh tewas di tangan Sena sendiri setelah mereka gagal melunasi utangnya melalui aset properti. Sementara itu konflik politik melatar belakangi alasan Sena begitu terobsesi kepada Karya. Seorang menteri korup menitipkan uang haram dalam jumlah besar kepada Sena untuk ditukarkan saat kebijakan penghapusan mata uang lama berlaku. Sena menyerahkan tugas penukaran itu kepada Karya, namun tepat setelah uang itu ditukarkan, Karya menghilang akibat insiden dorongan dari Janu di gedung proyek. Uang menteri itu kini terkubur dalam memori Karya yang hilang. Kisah mencapai puncak saat Janu yang kini menyadari ketulusan Karya mulai merawat pria itu meski Karya kini menganggapnya sebagai ibu. Di saat mereka sedang menikmati ketenangan malam, anak buah Sena menculik Janu untuk memancing Karya. Sena menyiksa Karya agar ia mengingat lokasi uang tersebut. Namun Karya yang bermental anak kecil hanya bisa memberikan uang sobek dari sakunya. Amarah Sena pun meledak, ia menusuk Janu di depan mata Karya. Teriakan pilu Janu memanggil ibu sempat membuat Karya membeku menjadi patung. Namun, denting cincin mendiang ibu Karya yang terlepas dari jari Janu memberikan stimulasi pada saraf Karya. Ia kembali normal dan meledakkan amarahnya, mengejar Sena hingga tak berdaya. Di saat kritis itulah Inspektur Ahmad muncul. Atas perintah menteri yang kini uangnya aman, Ahmad justru menembak Sena yang hendak menyerang balik Karya. Di akhir ceritanya, Pak Menteri berusaha memoles citra kejadian tersebut sebagai perang antar geng demi menutupi keterlibatannya. Ia bahkan menyiapkan dokter terbaik untuk menyembuhkan Karya, semata-mata agar rahasia lokasi uang korupsinya bisa terungkap. Namun bagi Janu yang kini pulih dari lukanya, ia tak peduli lagi pada uang atau masa lalu. Ia milih tetap berada di sisi Karya, menjadi sosok ibu pengganti dan pelindung bagi pria yang pernah ia benci, namun ternyata sangat mencintainya. Kasih sayang tulus memang tak pernah hilang sejauh apapun ingatan seseorang pergi. Dan film pun berakhir. Memang film ini sangat gantung sekali. Namun film ini mengajarkan kepada kita bahwa dendam seringkali membutakan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Janu menghabiskan waktu membenci orang yang justru mencoba menyelamatkan keluarganya. Selain itu, sosok Karya mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang ibu adalah kompas abadi yang tetap menuntun seorang anak. Bahkan di saat dunia gelap gulita, jangan biarkan kebencian menghancurkan kasih sayang yang ada di depan mata. Terima kasih telah mengikuti alur film kali ini. See you. Wassalamualaikum.